تنسكب بتكون من السقام، مش كل كلمة بتنكتب بتوصل للمرام. من شوق الخير العرب أحمد خير الأنام، قلبي بالحب التهب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Maknanya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapat keberuntungan yang besar. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 70-71. Sungguh beruntung orang yang memeluk agama Islam, agama yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, agama yang diperintahkan untuk dipeluk dan dipegang hingga ajal tiba. Oleh karena itu, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat Islam yang diberikan. Siapa yang tidak diberikan nikmat Islam dan iman yang benar, maka dia termasuk orang yang merugi selama-lamanya di akhirat kelak. Hitunglah diri kita dan jagalah nikmat iman kita. Jagalah perkataan, perbuatan dan keyakinan kita. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Maknanya, mereka bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak mengatakan, sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kekufuran dan telah menjadi kafir sesudah Islam. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 74. Dari ayat ini dapat dipahami, ada perkataan-perkataan yang dapat merusak iman seseorang setelah tadinya mereka beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini dikarenakan perkataan-perkataan tersebut mengandung kekufuran walaupun diucapkan dalam keadaan bercanda, seperti ucapan melecehkan Allah, menghina salat 5 waktu dan melecehkan Al-Quran. Perkataan-perkataan ini dapat merusak Islam seseorang walaupun dalam keadaan marah atau bercanda. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. Maknanya, dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Jangan mencari alasan, karena kalian telah kufur sesudah beriman. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 65-66. Jagalah perbuatan kita dari hal yang merusak iman kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, La tasjudu lisyamsi wala lilqamar
wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Maknanya, janganlah sembah matahari maupun bulan, tapi sembahlah Allah yang menciptakannya, jika ialah yang hanya kamu hendak sembah. Al-Quran Surah Fussilat ayat 37. Ayat di atas menjelaskan kepada kita adanya perbuatan-perbuatan yang dapat merusak keislaman kita, seperti sujud kepada matahari dan bulan, melempar Al-Quran ke dalam toilet, dan menulis Al-Quran dengan sesuatu yang najis. Jagalah akidah kita dari hal yang merusak iman kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu. Maknanya, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang meyakini adanya Allah dan Rasulnya, kemudian tidak ragu. Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 15. Keraguan atas keimanan yang dimiliki dapat merusak keimanan tersebut. Keraguan tempatnya di dalam hati. Dari ayat ini dapat dipahami bahwa ada keyakinan-keyakinan yang dapat merusak iman seseorang, seperti meyakini bahwa Allah menyerupai makhluknya, memiliki anggota tubuh seperti manusia, meyakini bahwa ia bertempat dan berarah. Kesemuanya itu dapat merusak keimanan seseorang. Oleh karena itu, semua yang dapat merusak keimanan seseorang, mulai dari perkataan kufur, perbuatan kufur, dan keyakinan kufur, wajib dijauhi. Barang siapa yang terjatuh dalam hal tersebut, wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan niat kembali ke dalam agama Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semoga Allah selalu menetapkan iman yang benar di dalam hati kita hingga akhir hayat nanti, sehingga kita termasuk orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul musta'an. Fastabiqul khairat. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. مش كل دمعة بتنسكب بتكون من السقام، مش كل كلمة بتنكتب بتوصل للمرام. من شوق الخير العرب أحمد خير الأنام، قلبي بالحب التهب ومدوبني الغرام. والأشعار كتبتله ومكاتبي وديت، والأشواق بعتله ليتا توصل